Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Rehat Renungan Harian Gereja Toraja edisi Rabu 12 Januari 2022. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah-Mu jikalau pagi ini kami boleh bangun. Bapa, untuk memulai hari ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Bapa berkati kami, agar firman-Mu boleh kami pahami, terutama kami jalankan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdirilah di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Tidak kehilangan pusaka, tangkap adian mana? Sobat Rehat, semua orang memiliki kedudukan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan ini mungkin akan ditentang oleh orang Israel yang menganut budaya patriarkal, di mana mereka lebih meninggikan harkat pria melebihi harkat perempuan. Bahkan budaya inilah yang mempengaruhi pembagian tanah di Israel.
Putri-putri Zelafehat yakni Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirsa datang di hadapan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan. Mereka mengajukan perkara mereka karena nama ayah mereka yaitu Zelafehat harus terhapus dari tengah-tengah kaumnya hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka kemudian meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayah mereka. Musa kemudian menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau memang harus memberikan tanah milik pusaka kepada mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, dan harus pula disampaikan kepada semua orang Israel bahwa apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan, dan itu harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Sobat Rehat, mungkin kita sering merasa bahwa kita akan kehilangan harapan jika kita tidak diperhitungkan dalam keadaan tertentu. Tetapi melalui perikop ini kita diberi harapan bahwa Tuhan tetap membuka jalan bagi setiap orang yang bermohon kepadanya. Karena itu, tetaplah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membuka segala kemungkinan yang dapat membuat kita mendapatkan hak. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap kasih, penyertaan, dan anugerah yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kiranya firman ini tidak lewat begitu saja, melainkan menjadi landasan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, hamba mau berdoa untuk semua sahabat Rehat di jemaat-Mu di Tangerang. Bapa, berkati setiap rencana, usaha, pekerjaan, dan kesehatan mereka, sehingga sepanjang hari ini boleh menjalani hari senantiasa di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Berkati setiap usaha pengobatan yang dilakukan agar jemaat-Mu dapat pulih. Bapa, yang berduka berikan mereka penghiburan. Kami berdoa buat orang tua kami, sertai mereka ya Bapa dalam masa tuanya. Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, salah satunya pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Berkati setiap pemerintah dan para medis dalam setiap upaya mereka.
berkati dan ingatkan kami sehingga kami senantiasa mengikuti setiap protokol yang ada. Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini hingga ke depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat dan semangat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.